produk yang sehat. Itu yang menurut saya. Saya ada tampilan, mungkin Pak Uzairi bisa membantu tampilan video yang kemarin saya kirim untuk UMKM Pamekasan. Bisa ya Pak? Ya, Pak. Ya, itu tampilan yang menurut hemat saya ini adalah terobosan bagi UMKM di Pamekasan bahwa dalam suasana pandemi ini mereka sudah menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Ini sungguh luar biasa karena menurut hemat saya pemenang nantinya UMKM itu yang punya mengedepankan higienitas dan produk yang sehat. Oleh karena itu mungkin kalau boleh saya usul, Mbak Bupati, next untuk UMKM Pamekasan adalah paling tidak ada 2 tempat produksi yang 2 ruangan yang bisa higienitas itu. Yang pertama adalah tempat produksi, kemudian yang kedua packagingnya. Jadi harus ada steril betul sehingga ini akan menjadi sebuah UMKM yang menonjol di saat pandemi ini. Nah, tetapi saya ingin mengapresiasi untuk Pamekasan, Pak Bupati, di situasi pandemi yang Pamekasan sekarang masuk di zona merah gitu ya. Tapi Pak Bupati masih tidak menutup masjid. Ini bagi saya ini sungguh luar biasa gitu. Karena masjid sesungguhnya adalah tidak hanya tempat sholat ataupun ceramah, tetapi justru untuk tempat pengembangan peradaban, termasuk masalah COVID ini. Kalau dimulai dari masjid mungkin akan lebih baik gitu ya untuk ke depan. Itu menurut hemat saya. Kemudian saya ingin menyampaikan yang kedua adalah terima kasih kepada Pak Bupati berkenan hadir dalam hal ini. Kemudian saya didukung oleh Universitas Islam Madura. Terima kasih, utamanya Dekan Fakultas Teknik ya Pak Uzairi. Kemudian saya didukung juga oleh Fakultas Ekonomi Universitas Madura Pak Dosali Dekan. Pak Dekan ini juga sebagai wakil ketua Dewan Riset Daerah ya Pak Dosali. Ya. Alhamdulillah ini hadir semua dan ini sudah pas. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada Ketua Kadin Provinsi hadir, Pak Uzairi, yang nanti minta tolong ditampilkan di opening ini setelah saya. Ada Pak Ade, kemudian ada teman-teman Kadin se-Jawa Timur, Pak Bupati, hadir juga. Kemudian ada Pak Profesor Edi Juwono Slamet. Pak Edi juga hadir, insya Allah nanti bisa tampil, dan jadi peserta juga Pak Dr. Kadarisman, Ketua Dewan Riset Daerah,
juga hadir sebagai peserta. Terima kasih. Tidak salah ada juga teman-teman banyak ini yang hadir sebenarnya, cuma mungkin kesulitan untuk masuk. Tadi ada Kadin Pasuruan menghubungi saya, Kadin Sampang juga, jadi banyak masuk. Terima kasih semuanya yang telah mendukung kegiatan pada siang ini. Dan Pak Bupati, saya mengapresiasi adanya Dewan Riset Daerah. Ini sebuah program atau dari Bapak Bupati untuk meningkatkan semua program di Pamekasan melalui Dewan Riset Daerah ini. Cuman kalau boleh saya ngasih masukan sebelum saya mengakhiri, untuk menambah akselerasi program atau percepatan di Pamekasan, mungkin ditambah ada yang khusus menangani marketing, Pak. Marketing ini penting untuk bagaimana tanda petik menjual program Pamekasan keluar Pamekasan, ataupun mendatangkan program di luar Pamekasan ke Pamekasan, atau bisa juga mendatangkan investor. Jadi marketing ini fungsinya seperti itu. Mungkin itu akan menambah akselerasi untuk pembangunan di Pamekasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua yang ikut di kegiatan pada pagi hari ini. Ini memang awal, Kadin di Jawa Timur mungkin masih Pamekasan yang memulai, dan insya Allah kita akan hadirkan terus di bulan depan. Kita akan menghadirkan para milenial. Ini akan kita tampilkan terus di masa seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua. Salam hormat Pak Bupati. Kepada kedua narasumber, Pak Huzairi, Dr. Huzairi, kemudian Dr. Ghazali, kemudian ada nanti Pak Dr. Edi Juwono Selamat. Kalau tidak salah masih di Amerika sekarang, tapi peduli sekali ke Pamekasan, menghubungi saya untuk bisa juga bergabung di acara ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Kadin Kabupaten Pamekasan. Apakah perlu ditampilkan Bapak untuk beberapa peserta yang tadi disapa oleh Bapak Suhartono? Ya, silakan. Mungkin Pak Edi Juwono Selamat sudah standby itu, Pak. Pak siapa? Belum ada, Pak. Oh, belum. Ya, baik. Silakan lanjutkan. Ya, baik. Mungkin kita bisa menyapa saja nanti sembari webinar ini berlangsung ya, Bapak ya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari kegiatan webinar ini, yaitu penyampaian sharing materi dari para narasumber. Mari kita undang narasumber yang pertama, yaitu Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Haji Badrut Tamam SPSI. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Ya, beliau akan menyampaikan tentang kebijakan strategis tentang ekonomi Pamekasan. Mari kita simak penjelasan beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Kadin Kabupaten Pamekasan, RS Soehartono, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Dr. Huzairi, Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Madura, dan Wakil Ketua Pengembangan SDM Kadin Kabupaten Pamekasan sekaligus Akademi Luar Biasa. Yang saya hormati Dr. Ghazali MM, Fakultas Ekonomi Universitas Madura, sekaligus juga sebagai Ketua Kadin di Kabupaten Pamekasan. Ibu moderator, seluruh teman-teman, tak lupa yang saya hormati Pak Dadang, Ketua DRD, yang saya hormati seluruh peserta seminar yang saya hormati. Alhamdulillah, saya senang bisa bergabung dalam acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan acara yang luar biasa ini bisa menginspirasi kita semua untuk bisa bekerja lebih cepat lagi, lebih excellent lagi, untuk bisa mendorong kabupaten yang kita cintai ini
berdaya saing dalam semua sektor, khususnya di sektor ekonomi. Yang kedua, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Pamekasan ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan, sujud kita di bulan Ramadan, dan segala amaliyah solehah yang lain di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua, seluruh masyarakat Pamekasan, segera terbebaskan dari pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, seluruh peserta yang saya hormati. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang sudut pandang pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam bekerja luar biasa di semua sektor. Nanti saya fokuskan di sektor ekonomi. Saya berpikir bahwa tidak mungkin organisasi atau orang atau siapapun bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dengan hanya bekerja biasa. Karena tidak mungkin akan mendapatkan sesuatu luar biasa dari kerja biasa, maka tugas kita semua, orang biasa mau jadi luar biasa juga harus bekerja luar biasa. Pemerintahan biasa menuju yang luar biasa juga harus bekerja luar biasa. Nah, kerja luar biasalah itulah yang kemudian harus ditanamkan diri kita semuanya. Beberapa kabupaten yang cepat melakukan perubahan, excellent dan berkemajuan, itu saya berkeyakinan berangkat dari kerja luar biasa. Tidak hanya dari seorang pemimpin, tetapi semua stakeholders di dalamnya bekerja luar biasa untuk mendapatkan hasil luar biasa bersamaan juga dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, spirit ini yang kemudian harus kita bawa semua, termasuk spirit di samping mencintai Pamekasan, spirit untuk kemudian menggeser kabupaten ini menjadi kabupaten luar biasa dengan cara yang out of the box, cara kalau bahasanya anak mahasiswa sekarang yang anti mainstream, cara yang tidak biasa tetapi konstruktif, tetapi positif. Nah, cara inilah yang kemudian harus kita lakukan untuk bisa mendorong kabupaten yang biasa-biasa ini menjadi kabupaten luar biasa dengan cara manajemen, langkah, kebijakan yang terus berkebaruan dan terus berkemajuan. Itu yang ingin saya sampaikan pertama. Sehingga tugas untuk mendorong kabupaten ini berkemajuan sebenarnya bukan hanya tugas bupati, wakil bupati, dan Forkopimda, tetapi tugas kita semuanya. Karena ini menjadi mandat dan tugas kita semuanya untuk mendorong kabupaten ini terus kemajuan, maka sudut pandang kita tentang kabupaten yang berkemajuan, yang ekonominya terus berkemajuan, yang pemerintahannya melayani, menjadi kita semua sebagai warga di Kabupaten Pamekasan. Nah, semangat itulah yang kemudian perlu kita padukan, perlu kita samakan menjadi bagian dari spirit utama untuk bisa mendorong kabupaten ini melangkah cepat, melesat cepat, berdaya saing dengan kabupaten di Indonesia yang berkemajuan. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan. Baru kemudian yang ketiga, sebelum saya hadir dan bergabung di seminar pagi ini, saya dibisiki oleh salah satu teman, dan kebetulan saya juga pernah membaca dalam satu buku, merubah slogan menjadi tindakan. Dalam buku itu bercerita tentang slogan yang besar atau keinginan besar tanpa tindakan besar tidak akan bisa direalisasikan menjadi kenyataan besar atau menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan di dalam penggalan buku itu ada kalimat yang membuat saya tergugah. Kira-kira kalimat pendeknya begini, jika Anda bukan bagian dari penyelesaian, maka Anda bagian dari persoalan.
sebagai seorang bupati, saya berpikir tentang bagaimana menyelesaikan banyak persoalan. Tentu ini tidak sendirian, tetapi bersama dengan seluruh aparatur, bersama seluruh stakeholders, bersama seluruh akademisi dan elemen masyarakat. Nah, itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Nah, berikutnya sudut pandang ekonomi atau sudut pandang pelayanan, sudut pandang apapun dalam kehidupan new era ini, era baru atau new normal baru, itu mesti kacamatanya pakai kacamata yang juga perlu sama di antara kita. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan ekonomi di era kehidupan baru ini, di era normal baru ini, tetapi sudut pandangnya pakai sudut pandang normal. Sudut pandang kita mesti harus sudut pandang new normal juga. Jika sudut pandangnya normal, maka segala sesuatunya mesti tidak akan ketemu dan mesti akan selalu bersalipan di beberapa pemikiran. Yang pertama adalah, slide-nya dibuka, Mas. Ini bisa dilihat ya oleh beberapa teman-teman ya. Yang pertama, lanjut. Yang pertama tentang PDRB kita di Kabupaten Pamekasan, yang idle itu di pertanian Saya bantu share screen aja, Pak. Bantu dong. Ya. Masuk enggak itu? Ya. Masuk enggak? Masuk, Saya Pak. share screen. Masuk ya. Ya. Nah, yang pertama, penduduk di Kabupaten Pamekasan itu sekitar 880.000 ya. Baru kemudian tingkat kemiskinan kita di Kabupaten Pamekasan itu 13,95% dari 16 di 2017, 14 di 2018, baru kemudian sekarang di 13,95%. Indeks pembangunan manusia kita sekarang di angka 65%, 65,94%. Lanjut. Lanjut, Mas. Hah? Oh. Nah, yang idle di PDRB kita itu di sektor pertanian. Itu hampir 31%. Ini lanjut dulu. Nah, baru kemudian pertumbuhan ekonomi kita di Pamekasan ini selisih 0,6% dari Jawa Timur. Jika Jawa Timur 5,52, Pamekasan sudah 4,92. Pamekasan ini ranking ke-31 di Jawa Timur. Halo, jangan digeser dulu nih. Nah, selisih 6,266 sekian persen lah. Dari 0,6 sekian persen dari Jawa Timur. Artinya, perputaran daya beli masyarakat di kabupaten ini lumayan bagus dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Madura. Tetapi konteks kita, persaingan kita itu tidak lagi dengan persaingan kita itu bukan hanya di Madura, tapi kalau berpikir Madura, maka skop kita hanya dengan 4 kabupaten. Persaingan kita itu menurut saya tidak hanya di Jawa Timur, persaingnya harus di Indonesia dengan beberapa kabupaten-kabupaten yang berkemajuan yang lain. Saya berpikir bahwa kita harus merubah mindset, kita harus merubah sudut pandang, kita harus merubah beberapa cara kerja biasa yang lain. Saya teringat dulu, ini saya sering sampaikan di beberapa kesempatan, tidak usah tahun 60-an, tidak usah tahun 90-an, di era tahun 2000 awal saja, ketika kita mendengar atau bersahabat teman kawan kita, misalnya pamit ke teman yang lain menyampaikan, saya ini mau ke Banyuwangi, nggak apa-apa, saya sebut kabupatennya ini. Orang lain langsung mengatakan, mau ke Using ya? Mau ke Banyuwangi, mau apa lagi guyonan yang lain yang
waktu itu top of mind Banyuwangi tidak begitu mengembirakan. Tetapi setelah dipimpin oleh bupati yang luar biasa, dengan cara yang luar biasa juga, ketika orang mau ke Banyuwangi sekarang sudah berubah dari top of mind lama ke top of mind baru. Sudut pandang baru ketika ke Banyuwangi muncul wisata, muncul kabupaten terbaik, muncul etos yang luar biasa, muncul beberapa hal positif yang lain. Tentu saya berpikir kabupaten ini perlu cara yang juga luar biasa untuk merubah top of mind banyak orang. Contoh misalnya ketika kita nyebut Madura atau nyebut Pamekasan. Mau kemana ke Pamekasan? Yang muncul kira-kira di top of mind orang apa? Kalau top of mind muncul di banyak orang masih belum konstruktif, maka kita harus merubah sudut pandang itu untuk menjadi konstruktif. Jika sudut pandang ketika orang menyebut Pamekasan misalnya masih top of mind-nya kurang mengembirakan, maka kita perlu bersama-sama untuk merubah menjadi luar biasa. Nah, di pertumbuhan ekonomi yang 4,92, ini menurut saya bukan sesuatu yang mengembirakan. Lanjut, Mas. Oke, lanjut. Nah, ini pertumbuhan ekonomi kita di Kabupaten Pamekasan dalam triwulan itu sudah min 2,20%. Artinya apa? Ini sungguh penderitaan bagi kita semuanya. Dan ini bukan karena apa-apa, tapi efek pandemi. Nah, efek pandemi inilah yang kemudian kita butuh sudut pandang new normal ini di situ. Karena kalau sudut pandangnya normal, maka tidak bisa kita membaca sesuatu dengan realitas new normal. Sudut pandang new normal itu untuk realitas yang juga new normal. Lanjut, Mas. Nah, sungguh pemerintah di Kabupaten Pamekasan tidak mungkin bisa melakukan beberapa hal yang luar biasa sekali untuk efek atau dampak dari pandemi. Betapapun misalnya orang yang sebelumnya jualan di sekitar sekolah SD, ini sudah hampir 2-3 bulan ini sekolah SD kita murid-muridnya dibuat belajar di rumah karena pandemi. Orang yang sebelumnya di sekolah yang lain, SMP, SMA juga, yang sebelumnya berdagang di sekitar sekolah, efek dari pandemi, orang, siswa disekolahkan atau dibuat belajar di rumah, akhirnya tokonya ditutup. Terus kemudian belum lagi beberapa efek yang lain. Sementara kenyataan secara sosiologis, di Kabupaten Pamekasan, orang melihat pandemi COVID-19 ini dengan banyak sudut pandang yang berbeda-beda, ditambah lagi dengan hoax yang begitu beredar cepat, dan ini merubah sudut pandang kita tentang beberapa hal. Yang pertama misalnya, sudut pandang masyarakat tentang COVID-19 itu setidaknya ada 4 atau 5 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang kesehatan. Orang melihat orang yang status pendidikannya bagus, itu berpikir tentang COVID ini ada, menjadi kenyataan, dan menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, itu menjadi keharusan. Sementara sudut pandang berikutnya, sudut pandang ekonomi. Nah, kita ini sedang berdiskusi di sudut pandang ekonominya. Sudut pandang ekonomi, orang berpikir bahwa ekonomi anjlok, PHK banyak, terus kemudian pertumbuhannya rendah. Bahkan Ibu Sri Mulyani berpendapat jika COVID ini terus dan tidak ada langkah-langkah yang luar biasa dari kita semua, maka bisa saja pertumbuhan ekonomi kita sekitar 4, sekian persen nasional. Nah, sudut pandang ekonomi itu baru kemudian orang berpikir secara teknis, kalau di Kabupaten Pamekasan, bagaimana nasib PKL, bagaimana nasib tukang ojek dan tukang becak, bagaimana nasib industri kecil yang disampaikan oleh Ketua Kadin barusan, bagaimana wisata, bagaimana PKL, dan seterusnya. Sudut pandang ekonomi itulah yang kemudian beberapa orang berpikir beberapa cara dan manajemen ekonomi yang terus berkebaruan dalam sudut pandang new normal. Baru kemudian yang ketiga, sudut pandang konspirasi. Orang melihat bahwa pandemi COVID ini adalah konspirasi ini itu, baru kemudian ditambahi dengan beberapa bumbu-bumbu
spiritualitas dan seterusnya, sehingga orang menganggap bahwa pandemi ini rekayasa dan seterusnya. Baru kemudian yang keempat adalah konspirasi dan halusinasi. Ada beberapa isu di tengah-tengah masyarakat kita tentang orang yang sakit sekarang itu kalau di COVID-kan atau dikoronakan, itu akan rumah sakit atau pemerintah akan mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Ini madhab yang keempat, madhab halusinasi yang berpikirnya kira-kira sudut kacamatanya itu berbeda dengan kacamata yang lain. Nah, baru kemudian yang kelima adalah masyarakat kita terbelah menjadi 3 sudut pandang tentang COVID-19. Yang pertama, sudut pandang orang yang memiliki kesadaran tentang kesehatan dengan distancing dengan beberapa orang yang lain, baru kemudian memakai masker, menjaga kesehatan, cuci tangan, dan seterusnya. Tetapi tidak sedikit juga orang yang memiliki pemahaman COVID-19 ini adalah konspirasi. Baru kemudian ini ada juga, baru kemudian yang terbanyak adalah halusinasi dan konspirasi, itu yang terbanyak. Sehingga ketika pemerintah melakukan edukasi, melakukan tindakan promotif, itu selalu bertemu dengan beberapa hampir mayoritas masyarakat yang bersudut pandang bahwa halusinasi COVID dan konspirasi COVID, sehingga di beberapa kejadian ada beberapa tindakan-tindakan yang memang seakan-akan kalau menjaga kesehatan itu mendukung pemerintah. Padahal menjaga kesehatan itu mendukung diri kita masing-masing, mendukung keluarga kita masing-masing. Memakai masker itu seakan-akan mendukung pemerintah. Padahal memakai masker itu untuk melindungi diri kita masing-masing, keluarga, dan tetangga. Mencuci tangan itu seakan-akan begitu. Itu di kelompok halusinasi. Dan kita sering menemukan kelompok ini. Nah, karenanya kita perlu bersama-sama menyusun atau melakukan beberapa diskusi, bukan hanya diskusi deh kalau sekarang, melakukan aksi gerak cepat bersama untuk mengedukasi bahwa pandemi ini ada. Bahwa COVID-19 ini menjadi nyata dan perlu diwaspadai oleh kita semua. Di 2 bulan yang lalu saya masih menggunakan diksi perang melawan COVID. Perang dengan mengedukasi masyarakat di hulunya, baru kemudian memberikan bantuan sosial safety net. Kita ini, di data ini, ada sekitar 540 misalnya, orang pekerja seni dan pelaku wisata yang kita beri bantuan sosial safety net. Baru kemudian ada 3.000 sekian, bisa dibaca yang ini. Lanjut. Nah, baru kemudian visi Kabupaten Pamekasan. Kita memiliki beberapa langkah kebijakan sesuai dengan RPJMD kita. Ini kalau membaca visi Kabupaten Pamekasan luar biasa. Sejahtera dari bawah, merata, berkelanjutan, berdasarkan nilai agama. Ini menurut saya luar biasa. Ini Pamekasan banget. Karena kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi itu dari desa-desa atau dari rumah ke rumah, kalau dari bawah. Dari kampung ke kampung, terus kemudian merata itu berarti berkeadilan, dan berdasarkan nilai dan spirit agama. Lanjut ini, Mas. Nah, ada 5 prioritas yang ingin kita lakukan. Di sektor pendidikan kita memberikan beasiswa kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu, mulai dari SD, TK, mulai TK SD, bahkan PAUD, terus kemudian SMP, di samping juga beasiswa santri. Ada sekitar 29.000 orang tidak mampu dengan beberapa klaster yang akan kita beri beasiswa. Kalau janji waktu politik, waktu kampanye itu 1.000, berarti di tahun pertama sudah melewati hampir 1.000 sekian persen. Atau kalau 1.000 janji politiknya, sementara di tahun ini ada 29.000, berarti lebih berapa persen itu dari janji politik. Pikiran saya pernah membaca tulisan Kiai Haji Dezawawi Imron tentang merongki. Dulu itu tulisan sekitar awal tahun 2000.
di job post, Pak Zawi Imron menulis Merongki yang biasa-biasa, hidupnya di tempat yang kurang terhormat dalam tanda petik, muntimin mun bektek beki ke daerah sampai ke hal-hal yang lain. Baru kemudian karena ditemukan khasiat yang luar biasa, sekarang sudah ada di mejanya orang kaya. Ingin sekali masyarakat di Kabupaten Pamekasan dari orang biasa, karena memiliki kapasitas sumber daya luar biasa, orang biasa dengan memiliki kapasitas luar biasa, difasilitasi pendidikannya untuk terus berkemajuan, kira-kira yang sebelumnya orang biasa menjadi orang luar biasa, sama halnya dengan Merongki, kelor yang dulu biasa, terus pada akhirnya menjadi makanan yang luar biasa diekspor ke beberapa negara. Kak Madurena, alat tenuk ketik jadi burung Garuda. Melatih orang biasa, mengkondisikan, melakukan operan conditioning kepada orang biasa menjadi luar biasa. Lalu kemudian di sektor kesehatan, kita mau semakin excellent. Sebagian dari excellenitas yang kita lakukan adalah dengan call care, PCC, Pamekasan Call Care. Walaupun dinamikanya kemarin masih sering ada beberapa hal yang kurang produktif dilakukan oleh beberapa masyarakat atau bahkan pejabat di pemerintahan. Pemerintahan itu berarti eksekutif legislatif yang hoak, tidak edukatif, dan cenderung memecah belah. Nah, di sektor ekonomi ini kita sedang merancang, misalnya saya memastikan bahwa masker yang akan kita bagikan itu diproduksi oleh kita semua. Yang disinggung oleh Ketua Kadin barusan IKM. Saya ini keliling ke hampir 50 negara. Makanan biasa di beberapa negara dengan packaging luar biasa itu bisa membuat orang menarik. Tetapi jika makanannya kurang sehat, kurang higienis, terus kemudian rasanya tidak luar biasa, ya orang hanya membeli satu kali. Nah, strategi yang akan kita lakukan adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah. Caranya bagaimana? Caranya desa tematik. Kita mendorong bagaimana ekonomi kita tumbuh di desa-desa, daya beli masyarakat tumbuh di desa-desa, tetapi lagi-lagi kita berhadapan dengan habit lama, cara lama yang kemudian untuk bisa didorong menjadi habit baru itu tidak mudah. Cara untuk kemudian bisa mendorong beberapa hal baru itulah yang menurut saya perlu energi bersama-sama, perlu mantan pemimpin di kabupaten ini. Karenanya saya memilih acabis bersilaturahim ke mantan-mantan bupati, ke mantan wakil bupati, untuk kemudian ayo kita bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus berkemajuan. Pamekasan ini bukan milik saya, Pamekasan milik kita semuanya. Dan siapa yang menanam, dia akan memetik. Siapa yang menginspirasi, siapa yang bekerja luar biasa, mesti akan mendapatkan tidak hanya pahala, tapi pahala inspirasi. Pahala menginspirasi banyak orang. Nah, desa tematik ini masih ada beberapa desa yang perlu dikuatkan lagi. Harapan saya, bagaimana sepatu yang dipakai oleh kita semuanya, oleh Pak Ketua Kadin, oleh saya, oleh Pak Hozairi, Pak Ghazali, dan seluruh kita itu diproduksi di kabupaten ini. Tas yang dipakai oleh anak-anak kita sekolah, tas yang dipakai oleh kita, itu diproduksi di kabupaten ini. Bisa saja beberapa hal lain yang dipakai oleh kita itu juga diproduksi di kabupaten ini. Kenapa saya selalu berkegiatan di beberapa kegiatan yang lain, saya memakai sarung batik. Beberapa orang saya anjurkan untuk juga memakai sarung batik. Kenapa? Biar batik kita laku. Biar menginspirasi. Biar orang bangga terhadap produk yang kita miliki. Ada 6.000 sekian orang yang menggantungkan hidupnya kepada batik. Kalau kemudian tidak kita, terus siapa? Nah, mobil kita branding juga. Kalau kita yang tidak bangga, terus siapa? Ada beberapa hal lain yang juga akan kita lakukan. Artinya, kira-kira begini, berdiskusi tentang ekonomi itu dimulai dari kita sendiri untuk berperilaku ekonomi. Berdiskusi tentang keadilan dimulai dari kita sendiri untuk kemudian berbuat adil. Nah, cara inilah yang kemudian harus kita
lakukan bersama-sama, sehingga harapan saya APD kita di dalam konteks COVID atau baju astronot itu mestinya diproduksi di kabupaten ini oleh IKN. Masker kita juga harus diproduksi oleh kita sendiri di kabupaten ini, sehingga ekonomi di lemahnya perputaran ini, daya beli yang lesu ini bisa saja semakin akan ada gairah dengan mendorong beberapa hal yang dibutuhkan dalam konteks pandemi ini, dalam konteks COVID ini bisa diambilkan dari IKM-IKM kita, sehingga beberapa hal yang didorong, yang diproduksi oleh beberapa IKM kita menjadi stimulan, menjadi pengungkit daya beli masyarakat, di samping hal-hal yang lain. Alhamdulillah, beberapa cara yang kita lakukan sudah mulai teredukasi, tertransformasi dengan lumayan baik, sehingga beberapa kendala-kendala sudut pandang ini sudah mulai kita selesaikan dengan baik. Baru infrastruktur. Ada 82 desa di kita ini yang kekeringan. Ada 312 kampung di kabupaten ini yang juga kekeringan air. Belum lagi infrastruktur yang lain yang perlu harus diselesaikan oleh pemerintah. Ini tantangan bagi pemerintah. Kita bekerja sama dengan Australia, dengan beberapa kampus-kampus yang peralatannya luar biasa untuk bisa menelaah, mengkaji tentang beberapa potensi air dan hal lain yang bisa dikembangkan untuk pengembangan infrastruktur, dan keseluruhannya harus linkit. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur ini harus menjadi satu kesatuan yang padu dan tidak bisa terputus-putus. Misalnya sekolah yang sudah dibangun bagus, tapi jalan menuju sekolah tidak bagus. Ini perlu terus kemudian kita kembangkan. Baru kemudian reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Sekali lagi saya kembali lagi ke awal bahwa jangan pernah kita berharap menjadi luar biasa jika pelayanan publik kita tidak luar biasa. Jangan pernah kita berharap luar biasa jika cara pemerintahannya juga tidak luar biasa. Makanya sudut pandang internal pemerintahannya harus cepat berubah, harus cepat bergeser, dan alhamdulillah kita ini kabupaten keempat yang memiliki mall pelayanan publik tercepat di Jawa Timur, dan kita menjadi kabupaten tercepat di Indonesia atau bupati tercepat di Indonesia dalam sebelum 100 hari, 62 hari sudah memiliki mall pelayanan publik. Walaupun di beberapa sisi masih terus harus kita perbaiki, karena kalau kemudian kita puas di titik itu, maka tidak mungkin kita bisa terus memperbaiki. Artinya evaluasi, terus kemudian memperbaiki beberapa pelayanan-pelayanan yang lain itu harus terus kita lakukan. Dengan optimisme dan semangat yang luar biasa itu, mudah-mudahan beberapa perbaikan-perbaikan terus akan kita lakukan. Disinilah yang perlu keberanian dari seorang pemimpin dan kerjasama dengan semua stakeholders. Dengan kampus, dengan masyarakat, dengan orang sepo, dengan Pak Dadang, dengan Kiai Khalil Rahman, dengan Pak Syafi'i, dengan Kiai Haji Khalil As'ari, dan beberapa pemimpin-pemimpin yang lain. Kita perlu bersama-sama untuk kemudian memberi ketauladanan kepemimpinan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa pemimpin di kabupaten ini adalah kita semua, ini adalah pemimpin, dan akan terus bekerja sama untuk mendorong kemakmuran, kesejahteraan Pamekasan yang terus berkemajuan. Lanjut, Mas. Nah, ini kebijakan kita, Pak Suwarmeni, lanjut. Ini yang pertama adalah memastikan sembako di kawasan-kawasan yang ini, yang baru kemudian yang kedua pembiayaan usaha. Dalam konteks ini, saya setelah dilatih beberapa orang, ini sekarang ada 2.800 orang yang mau dilatih oleh kita. Setelah dilatih, baru kemudian ini perlu dijaga atmosfernya. Kita membuat Millennial Talent Hub. Kita akan mendatangkan beberapa orang yang menginspirasi kita semua. Dilatih, setelah dilatih baru kemudian kita membuat Millennial Talent Hub. Anak-anak muda yang di sini, kita siapkan wifi, kita siapkan tempat nongkrong, tempat duduk yang representatif, baru kemudian kira-kira Dr. Husairi datang. Kira-kira Dr. Ghazali datang, menginspirasi anak-anak muda di kabupaten ini.
Karena kalau atmosfer pikiran ini tidak dijaga oleh kita semuanya, mendatangkan beberapa startup yang sukses. Nah, ini yang di WUB-nya saja 1.768, baru kemudian program-program yang lain. Baru setelah kita latih, kita dorong atmosfer di dalam pikirannya. Setelah itu saya bekerja sama dengan Bank UMKM dengan bunga kecil. Jadi kira-kira yang rata-rata itu kalau di UKM, IKM itu kan 6%. Pemerintah di Kabupaten Pamekasan akan memberikan pinjaman kepada beberapa orang yang sudah dilatih itu untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Bank UMKM tetap 6%, tetapi 1%-nya atau 5%-nya akan ditanggung oleh pemerintah, sehingga masyarakat cukup membayar 1% dalam 1 tahun. Kira-kira kalau pinjam 50 juta itu bayarnya hanya 500.000 setahun. Dan ini cara baru yang akan juga kita lakukan. Cara luar biasa yang akan kita lakukan oleh pemerintah kabupaten mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi dari bawah melalui IKM, melalui sepatu yang dipakai oleh kita, diproduksi oleh masyarakat kita, itu bisa betul-betul terlaksana. Kalaupun tidak terlaksana, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiarnya ikhtiar terlaksana. Lanjut. Ya, ini di pandemi yang disetel oleh Pak Ketua Kadin itu yang kita ikutkan festival, Mas. Festival di Kementerian Dalam Negeri. Ada 7 festival yang kita lakukan untuk bisa memberikan layanan di era baru ini, di normal baru ini. Nah, untuk kemudian bisa mendorong beberapa kebijakan yang luar biasa, kita membuat beberapa klaster-klaster lain. Misalnya klaster daerah pesisir, treatmentnya apa. Terus kemudian kita juga membuat usaha ekonomi produktif di beberapa lokasi-lokasi. Di Bajur kita buat kawasan industri sapi bersama dengan beberapa BUMDes, terus kemudian di tempat-tempat yang lain yang juga akan kita lakukan. Yang utama adalah bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan, saya sepenuhnya sadar betul bahwa saya tidak mungkin bisa sendirian melakukan perubahan besar di kabupaten ini. Tentu butuh dukungan dari semua stakeholders. Aparatur sipil juga tidak bisa sendirian. Kita butuh bekerja sama dengan semuanya. Karena di beberapa kabupaten yang luar biasa itu ada partisipasi yang luar biasa dari seluruh stakeholders. Kalau partisipasi ini bisa kita tumbuhkan, kesetiakawanan kita tumbuhkan, baru kemudian komitmennya kuat dari pemerintahan dan birokrasinya, maka insya Allah kabupaten ini terus akan bergeser dari kabupaten biasa menjadi kabupaten luar biasa. Sekali lagi, saya perlu sampaikan, ini bukan persoalan politik. Ini persoalan kenegarawanan dari semua kita untuk membangun kabupaten ini menjadi kabupaten yang luar biasa. Saya berpikir bahwa perbedaan utama dari seorang politisi dan negarawan itu adalah kalau politisi berpikirnya pemilu akan datang. Kalau negarawan berpikir tentang generasi, nasib, masyarakat akan datang. Saya sedang berusaha bersama seluruh elemen, bersama Pak Wabub, bersama seluruh aparatur, dan mudah-mudahan ini menjadi sudut pandang baru. Jadi bukan hanya new normal baru, tapi sudut pandang baru kepada kita semua bahwa pemerintahan, masyarakat, ayo kita bergandengan tangan merubah kabupaten ini menjadi kabupaten luar biasa. Dan ini bukan hanya karena bupati dan wakil bupatinya, karena kita semua berkeinginan yang sama untuk menjadikan kabupaten ini menjadi kabupaten luar biasa. Dan kira-kira prestasinya ini adalah prestasi seluruh elemen masyarakat di kabupaten ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu pengantar dari saya. Kalau terlalu lama nanti Pak Husairi dan Pak Ghazali bosan. Yang lain juga menjadi bosan. Intinya adalah, ayo kita cungrocung lompung, kita bergandengan tangan, bahasanya orang Jawa, cancut taliwondo, untuk bisa mendorong kabupaten ini menjadi kabupaten luar biasa. Dan menjadi kabupaten yang senantiasa masyarakatnya optimis, pemerintahannya optimis,
semua stakeholders optimis untuk menjadikan kabupaten ini sungguh-sungguh luar biasa atas kerjasama luar biasa, dan sejarah akan mencatat itu sebagai bagian dari usaha luar biasa dari kita semuanya. Nah, sekarang sejarah juga mencatat bahwa hari ini ada seminar virtual, dan mudah-mudahan dicatat juga oleh sejarah bahwa kita sedang membuat sejarah bahwa dari seminar virtual ini akan ada sudut pandang baru di antara kita semua, sudut pandang baru tentang Pamekasan yang terus berkemajuan, bukan karena bupatinya, bukan karena wakil bupatinya, karena kita semua berkeinginan yang sama, mendorong kabupaten ini menjadi kabupaten yang luar biasa itu. Karenanya hebat itu spirit, hebat Pamekasan, hebat itu spirit. Race, pece, parcuke itu adalah target. Nah, pece masyarakatnya, parcuke bersih kabupatennya, race sejahtera masyarakatnya, dan dengan begitu kabupaten ini terus menjadi kabupaten yang sama dengan sudut pandang top of mind di awal. Banyuwangi disebut dulu, kalau kita datang ke Banyuwangi disebut, mau kemana? Ke Banyuwangi. Ah, using. Datang ke Ina. Baru kemudian ada sebutan yang lain yang saya tidak mungkin sebut di sini. Nah, saya kadang berpikir ketika orang menyebut Kabupaten Pamekasan, apa top of mind yang ada di pikiran kita. Nah, saya pengen top of mind yang muncul di kita karena ikhtiar kita semua ya, kabupaten ini menjadi kabupaten yang cepat melakukan perubahan. Kabupaten yang, nah dengan begitu bisa saja wisata kunjungan kerja dari kabupaten-kabupaten yang lain di Indonesia bisa belajar ke Pamekasan tentang beberapa hal, sehingga perlu city branding dari kita semuanya. City branding ini menjadi penting karena beberapa prestasi yang kita lakukan itu bisa menjadi luar biasa. Saya kemarin diundang ke Jepang dan ke Cina untuk menyampaikan pidato tentang membangun kecepatan reformasi birokrasi dan mendapatkan penghargaan di sana. Karena pandemi ini akhirnya saya tidak memilih berangkat, saya memilih tetap di kabupaten ini dan akhirnya akan ditunda untuk beberapa kegiatan yang lain. Yang terakhir dari saya, pesan kepada kita semua, ayo kita bersama-sama betul. Zaman old yang kurang produktif sudah harus kita tinggalkan, normal baru, sudut pandang yang terus berkemajuan, kabupaten yang terus mau berbenah, kabupaten yang masyarakatnya mau berpartisipasi untuk bisa bergandengan tangan menuju kabupaten yang terus berkemajuan dan excellent dalam memberikan pelayanan. Terima kasih untuk kita semuanya. Salam takdim, salam hormat saya kepada seluruh kawan, saudara, tretan, sahabat, dan kita semuanya mudah-mudahan dari ini dicatat menjadi bagian catatan sejarah baru tentang perubahan sudut pandang baru, konsep yang terus berkemajuan dari yang kita miliki. Terima kasih untuk kita semua. Salam hormat. Terima kasih Pak Ketua Kadin, Dr. Hozairi, mudah-mudahan segera menjadi profesor. Amin. Amin. Dr. Ghazali juga mudah-mudahan segera menjadi profesor, dan semakin banyak orang hebat di kabupaten ini, maka kabupaten ini akan menjadi kabupaten hebat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati atas penjelasan beliau mengenai kebijakan pasca pandemi di era new normal di Kabupaten Pamekasan. Menarik sekali apa yang sudah beliau sampaikan. Ada yang perlu kita garis bawahi tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati, yaitu suatu hal yang luar biasa tidak akan pernah tercapai melalui kerja yang biasa. Maka kita semua harus melakukan aksi, mungkin dari sesuai dengan bidang kita masing-masing, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan produk lokal, pesan Pak Bupati tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita lanjutkan perbincangan kita selanjutnya dengan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Hozairi. Selamat pagi Bapak. Pagi, Bu. Ya, beliau adalah dekan dari Fakultas Teknik Universitas Islam Madura dan juga sebagai Wakil Ketua Pengembangan SDM Kadin Kabupaten Pamekasan. Beliau akan menyampaikan tentang peluang jenis-jenis usaha dan pekerjaan di masa pandemi di Pamekasan. Untuk Bapak Hozairi, kami persilakan. Saya boleh nonton dari samping ya? Dari ya, samping Bapak. Bisa sambil bekerja saya. Saya bisa menyaksikan dari samping, nggak apa-apa ya? Monggo Bapak. Iya. Baik, terima kasih moderator Pak Bupati yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Saya coba izin share untuk
materi saya. Ini dikasih berapa lama waktunya Bu Seva? Oh iya Bapak, karena kita waktunya juga terbatas, barangkali untuk Bapak Huzairi dan juga Bapak Ghazali kami batasi 15 menit saja. Oh, Nggak gitu. apa-apa ya Pak ya? Baik, baik. Terima kasih. Ya. Apa sudah kedengaran ya suara saya, Bu? Sudah Pak. Baik, terima kasih para peserta webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan materi sesuai dengan bidang saya, nanti akan dilanjutkan oleh abang saya, Pak Ghazali, tentang bagaimana strategi Pamekasan untuk pemulihan ekonomi di masa new normal ini. Saya akan ngambil pendekatan, katanya Pak Bupati tadi luar biasa, banyak hal-hal yang saya dapatkan tadi dari sebuah petikan percakapan tadi, ada data, ada fakta, dan ada mimpi yang luar biasa yang saya tangkap. Saya ingin menyampaikan analisa saya tentang ekonomi berbasis inovasi teknologi. Itu adalah sebuah solusi pemulihan ekonomi di Pamekasan menuju new normal. Tadi sudah disampaikan banyak hal tentang bagaimana kondisi COVID ini, bagaimana kondisi masyarakat kita dari sisi pendekatan kesehatan, dari sisi pendekatan ekonomi, dari sisi pendekatan keagamaan. Saya punya 4 tema. Yang pertama adalah isu new normal. New normal itu biasanya kalau saya ambil dari sebuah outlook the situation, jadi ini adalah masa waktu normal dulu ketika belum ada COVID. Nah, ketika sudah ada COVID, di sini ada COVID dan kita sudah masuk pada event new normal ini, dan nanti kita akan masuk kepada next normal seterusnya. Apa dan bagaimana, saya mencoba mengambil dari sebuah e-book yang diterbitkan oleh para peneliti di Harvard. Ini ada sebuah hasil riset dari beberapa peneliti di Harvard University. Ada beberapa strategi yang dipakai di Indonesia adalah sebuah pembatasan, ada beberapa durasi social distance, ada yang 40 hari, ada yang 104 hari, ada yang musiman, ada yang penerapan social distance. Ini adalah hybrid penggabungan. Di Harvard itu memprediksi ini akan berakhir dengan model yang habituasi ini bisa sampai 2022 gitu, normal kembali gitu. Nah, tetapi ini adalah sebuah hasil riset, tetapi skenario yang dibuat oleh pemerintah adalah skenario yang melihat beberapa aspek culture dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dengan berbagai kabupaten dan berbagai kultur wilayahnya itu sangat luar biasa. Surabaya, Madura itu beda-beda. Pamekasan, Sumeneb itu kulturnya juga beda, masyarakatnya, culture-nya juga beda. Saya ambil sebuah data dari penelitian dari covid19go.id. Ini ada waktu puncak. Waktu puncaknya yaitu sekitar bulan April gitu, ada sekitar 8.000 sekian kasus. Saya ambil analisisnya secara skenario yang diambil oleh pemerintah kita adalah physical distance longgar. Jadi perkiraan akhir siklus itu sekitar 18 Maret 2021, tetapi perkiraan puncak siklusnya itu akan berakhir sekitar pertengahan Juli, sehingga proses new normal yang dilakukan oleh beberapa teman-teman di pemerintah kabupaten itu sebenarnya adalah bagaimana membiasakan masyarakat kita hidup sehat, hidup dengan bersih, dan mementingkan kepentingan bersama. Ketika mereka sakit, maka yang harus dilakukan adalah tidak hanya dirinya tetapi orang lain juga.
Ini adalah fakta dan data yang kita ambil 14 Juni kemarin, bahwa di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumeneb ini variannya beda-beda. Variannya beda-beda dan modelnya juga berbeda-beda, tetapi bisa diambil sebuah satu garis tengah bahwa COVID ini memang sangat mengganggu di perekonomian keseluruhan, yang juga tidak hanya ekonomi, seluruh aktivitas anak-anak sekolah juga sangat-sangat terganggu. Nah, angka kematian, angka yang ODP dan seterusnya itu sangat-sangat hampir rata. Ini yang paling rendah masih di Kabupaten Sumeneb. Ini dengan pola dan gaya yang diterapkan sendiri, dan paling besar untuk wilayah Madura ada di wilayah Bangkalan. Nah, ini hanya sekedar flashback kejadian yang terjadi di masa-masa kita 3 bulan yang lalu. Kita mengalami masa-masa luar biasa. Nah, saya akan berbicara tentang peluang dan tantangan di era revolusi industri 4.0. Ada revolusi industri 4.0, ada wabah COVID yang kita benturkan dua-duanya ini menjadi sebuah pola pikir kita. Kalau kita flashback ke belakang, bahwa adanya, saya ambil dari paparan Pak Menteri, bahwa industri 4.0 ini merupakan sebuah percepatan sebenarnya bagi wilayah-wilayah kabupaten maupun di kota untuk melakukan inovasi. Maka kata kuncinya adalah inovasi. Keyword-nya adalah inovasi. Nanti pendekatan saya akan saya gabungkan antara pendekatan inovasi ekonomi berbasis teknologi itu sebagai sebuah jawaban yang tadi diimpikan oleh Pak Bupati, bagaimana ada sekitar 2.800 calon pengusaha muda dan ada beberapa entrepreneur muda, startup muda yang nanti akan disupport dengan sebuah teknologi. Nah, kalau kita lihat perkembangan peluang dan tantangannya memang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat beberapa negara berkembang, kalau dari sisi menengah, dari bawah ke menengah itu sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi yang susah adalah bagaimana dari kondisi menengah untuk mencapai nilai puncak atau ekonomi yang established berkembang, itu jawabannya hanya ada satu, inovasi dan teknologi. Maka pendekatan industri 4.0 yang awalnya adalah menjadi sebuah ketakutan, ini yang sering kita sebut sekitar 23 juta pekerja yang ada pada saat ini akan digantikan otomasi pada 2030. Tetapi kita lihat bahwa ada sektor-sektor yang memiliki peluang yang bisa kita optimalkan berbasis kearifan lokal dan berbasis ekonomi wilayah yang nanti kita akan sentuh dengan inovasi dan teknologi, sehingga usaha-usaha yang akan berakibat dampak kepada PHK besar-besaran ini bisa dimunculkan inovasi-inovasi baru tentang pekerjaan-pekerjaan baru yang akan dilakukan oleh para generasi milenial. Nah, kalau kita lihat dari beberapa sektor industri, ada 5 sektor prioritas yang sangat-sangat maju pesat dan sangat melakukan terobosan luar biasa adalah makanan dan minuman. Nah, ini yang perlu kita tekan di Pamekasan. Makanan dan minuman khas Pamekasan itu sangat luar biasa. Kalau kita mau cari jamu gitu ya, jamu tradisional, jamu yang luar biasa, itu perlu dimunculkan dengan branding yang luar biasa. Jadi kalau kita mau pendekatan yang luar biasa, maka makanan dan minuman di Pamekasan ini akan memiliki ciri khas. Tidak hanya pada satenya saja, tidak hanya pada lorjuknya saja, tetapi kalau ke Pamekasan belum bisa pulang ketika belum bawa
oleh-oleh makanan khas Pamekasan apa itu. Nah, itu perlu kita lakukan sebuah inovasi. Nah, inovasi itu sebenarnya adalah sebuah gabungan antara ide dan entrepreneur. Jadi ide kreatifnya itu dihibrid dengan teknologi, itu akan menjadikan sebuah inovasi, akan ada sebuah added value terhadap sebuah produk yang ada. Begitu juga dengan batiknya. Batik Pamekasan itu apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya dengan digital marketing saja, ataukah kita bisa memproduksi sebuah pakaian jadi dari produk-produk yang ada di Pamekasan? Proses transportasi juga sudah mulai berkembang. Di Pamekasan juga ada beberapa Gojek, Grab, dan seterusnya. Itu sudah luar biasa. Nah, ini menjadi sebuah peluang bagi para generasi milenial untuk mengambil bagian untuk memasuki di era baru, industri baru, dan peluang baru di masa-masa new normal ini. Nah, kalau kita lihat ke depan, ini ada beberapa skill of demand di tahun 2020. Ini adalah skill masa depan yang perlu kita kembangkan, terutama di Kadin. Jadi, Kadin seharusnya melakukan terus, continue, melakukan semacam seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, pendampingan terhadap para generasi milenial, sehingga akan muncul pengusaha-pengusaha muda yang sudah berbasis teknologi dan mereka sudah bisa bermain di skala lokal, nasional, maupun sampai kepada tataran internasional. Maka akan banyak lagi. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Nah, Pak Bupati yang saya hormati, ini yang akan harus kita rubah, bahwa perubahan mindset untuk menuju industri 4.0 ini, mindset konvensionalnya biasanya adalah eksklusif. Kalau batik ya batik saja, kalau jamu ya jamu saja, kalau makanan makanan saja. Tidak, mindsetnya harus dirubah menjadi sebuah mindset startup. Apa itu? Ada kolaborasi. Yang kedua, ada inovasi. Dan yang ketiga adalah tanggap pada perubahan. Manajemen Agile ini luar biasa sekali, yaitu manajemen yang bisa berubah setiap waktu, setiap saat, sesuai dengan kondisi yang terjadi. Maka jawabannya adalah untuk melakukan percepatan di Pamekasan. Pak Bupati dengan kebijakannya, dengan para milenialnya, dengan para pengusaha-pengusaha seniornya, yuk kita baru bangun bersama, kolaborasi. Di situ ada perguruan tingginya, di situ juga ada beberapa industrinya. Kita lakukan inovasi percepatan. Apa inovasinya? Yaitu pendekatan tentang teknologi. Saya punya beberapa anak-anak binaan di startup di bidang IT, itu base camp-nya di Pamekasan, tapi karyanya itu dipakai di Jakarta, dipakai di Singapura. Kenapa potensi-potensi ini kita tidak kembangkan menjadi sebuah peluang baru di Pamekasan, sehingga ke depan Pamekasan ini akan tumbuh wirausaha muda di bidang industri kreatif maupun di bidang startup baru. Nah, COVID-19 ini dampaknya terhadap konsumsi media digital luar biasa. Para dosen ngajarnya sudah digital ya Bu ya. Terus teman-teman guru juga sudah, kalau dulu kita ngasih training kepada guru, belajar e-learning dan seterusnya, kita buat bank soal seterusnya, buat Google Form, Google Class dan seterusnya. Apa nih Pak, mau dipakai apa gitu. Baru barokahnya COVID ini baru mereka butuh gitu. Pak, materi yang kemarin kita lupa, boleh enggak di-share lagi gitu. Artinya dengan kondisi seperti ini mereka sudah kebutuhan terhadap teknologi, kebutuhan terhadap internet memang sangat luar biasa. Tetapi problemnya adalah jaringan internet di Pamekasan itu tidak seperti di wilayah-wilayah perkotaan. Maka ada pendekatan-pendekatan kultural yang perlu
lakukan sehingga akses internet itu juga bisa dinikmati di seluruh pedesaan di Pamekasan ini PR-nya Pak Bupati dan provider mungkin. Nah, ini adalah sinergi triple helix yang saya akan tawarkan ke Pak Bupati, ke teman-teman Kadin maupun para pengusaha yang ikut di webinar ini. Ini adalah solusi mengembangkan ekonomi berbasis inovasi, yaitu pemerintah sering-seringlah ngajak diskusi perguruan tinggi setempat. Ada Unira di sana, ada UIM di situ, ada STIBA di situ, ada IAIN di situ. Di sana adalah para pakar di bidang pendidikan yang bisa berkontribusi untuk memberikan masukan-masukan kepada teman-teman. Saya baru sangat respect sekali Pak Ketua Kadin tadi menyampaikan Dewan Riset Daerah. Nah, ini menarik untuk dikembangkan karena kaitannya sinergi triple helix ini ada di DRN. Nah, kita lihat kalau kita ini sebagai kampus tentunya saya selalu mengacu kepada rencana Indo ini, bahwa visinya Indonesia berdaya saing dan berdaulat di berbasis iptek tentunya, para engineering, para fakultas di universitas di beberapa kampus, peluang yang terbesar adalah perbanyak membuka jurusan-jurusan di bidang teknologi, perbanyak membuka bidang-bidang engineering, supaya di Pamekasan ini akan muncul seperti Batam yang di sana teknologi dan seterusnya itu sangat luar biasa, tetapi kearifan lokal, kepesantrenan dan seterusnya tetap menjadi ciri khas Pamekasan, tapi di bidang teknologi itu sangat luar biasa. Nah, ada beberapa prioritas, ini mungkin bahan diskusi dengan DRN dan seterusnya. Yang saya lihat adalah Pamekasan itu punya pertanian yang luar biasa. Pamekasan juga punya potensi kesehatan obat yang luar biasa. Dan Pamekasan harus menjawab kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa kajian tentang energi baru dan terbarukan, yaitu menggunakan kotoran sapi, menggunakan kompos, dan seterusnya itu bisa dikembangkan menjadi energi baru dan terbarukan. Dan untuk wilayah-wilayah tertentu kita bisa kembangkan riset, joint riset di berbagai kampus, dan ini diberikan kepada pemerintah untuk saling bersinergi. Nah, yang harus kita lakukan adalah klasterisasi. Jadi pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan seterusnya kita perlu melakukan klasterisasi. Kita percepat, ini adalah inovasi di bidang startup. Ini adalah epicentrum inovasi Indonesia, Pak Bupati. Jadi kami berharap Pak Bupati sering-sering FGD dengan kita atau beberapa dinas untuk yuk kita jadikan ini ikhtiar kita untuk NKRI, bagaimana para startup muda di inovasi di Pamekasan ini muncul gitu. Akan muncul pengusaha-pengusaha pengganti Bukalapak mungkin, atau terlalu jauh lah. Minimum mereka memiliki sebuah konten yang bisa sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada di masa kini, dan itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat di Pamekasan. Nah, ini adalah kondisi new normal di Pamekasan. Nanti ada pergeseran pola bisnis, ketahanan dan efisiensi, pergeseran struktur industri, dan yang tak kalah penting adalah new normal ini akan mengakibatkan pergeseran pola ekonomi yang minim pertemuan tatap muka atau less content ekonomi. Nah, harapannya dengan teknologi digital ini kita akan terapkan di beberapa sektor UKM, tidak hanya di bidang modal, tetapi di bidang difusi penerapan teknologi itu sangat dibutuhkan untuk menjawab sebuah tantangan tentang inovasi dari produk yang para UKM miliki. Nah, ke depan kami berharap
mindset kita, skill kita di Pamekasan ini sudah mengarah kepada startup, entrepreneur, dan seterusnya. Maka tidak akan kita hilangkan gap antara ekonomi, gap tentang engineering, maka di mata kuliah itu ada yang disebut dengan technopreneurship. Jadi pengusaha yang didorong untuk menerapkan dan mengembangkan dari sisi teknologi. Jadi ini bisa kita sebagai bahan diskusi, maka harapan saya dengan teman-teman di Unira, peran pendidikan di teknik terutama, ini mendorong riset inovatif untuk membantu mencetak lulusan unggul sesuai bidang keahliannya. Tentunya di Unira ada IT-nya juga, di UIM ada IT-nya, dan kita yuk kombinasikan dengan ekonomi, manajemen, hukum, dan seterusnya. Tidak harus berbasis prodi, kita jawab seluruh persoalan di masyarakat dengan menggabungkan antara inovasi dan teknologi. Itu dulu Mbak Seva pengantar diskusi kita, nanti materinya akan kita share tentang bagaimana survive-nya ekonomi di masa pandemi ini. Ini adalah 50 usaha yang brand yang bisa dikembangkan oleh para anak-anak muda untuk menjalankan usaha bisnis di masa pandemi. Terima kasih Mbak Seva. Ya, baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materinya, menarik sekali. Kemudian saya undang untuk narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Ghazali. Beliau adalah Dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Madura dan juga sebagai Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Pamekasan. Selamat siang Bapak. Ya. Ya, baik. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan sharing diskusinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Haji Batu Taman, yang kami hormati Dr. Kusairi, dan yang kami hormati yang juga saat ini bergabung Bapak Dr. Haji Kadarisman Sastrodirio selaku Ketua Dewan Riset Daerah Pamekasan, moderator Mbak Siva, dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Pertama, saya ucapkan alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Sama dengan Pak Bupati tadi, mumpung masih Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya lebih fokus kepada pemulihan UMKM, karena waktu yang terbatas ini lebih pada pemulihan UMKM, yaitu pada permasalahan dan strategi pemulihan UMKM Pamekasan di era new normal. Sebelum masuk kepada permasalahan, saya ingin sedikit membahas tentang new normal yang tadi sudah banyak. Ya, yang pertama, isu-isu sebelum pandemi COVID itu sebenarnya telah disampaikan oleh Dr. Kusairi tadi, yaitu tentang revolusi industri 4.0 yang intinya adalah era digital. Juga ada isu yang di ekonomi itu namanya no digital economic 4.05, yaitu digitalisasi di seluruh bidang, tidak hanya di marketing, tetapi di industri atau di produksi maupun di SDM. Bahkan di Jepang itu kan terakhir sudah isu yang ramai juga, Society 5.0, yang intinya adalah era digital. Yang intinya juga era digital itu adalah inovasi dan teknologi. Nah, setelah pandemi COVID, isu ini seakan tenggelam. Seakan tenggelam, tetapi kita dipaksa untuk bekerja ya, seperti sekarang ini. Ya, kita webinar ini dipaksa untuk seperti ini. Inilah yang disebut dengan new normal. Sebenarnya tidak normal, tapi dibuat normal. Itulah normal baru. Ya. Jadi sebenarnya tidak normal. Kalau dibiarkan tidak normal, bahasanya Pak Bupati, kalau kita tidak luar biasa, tetap dalam kondisi tidak normal. Oleh karena dibuat new normal. Bahasa saya adalah intimidasi positif. Karena ketika ada isu era digital, orang kita Indonesia kan tenang-tenang saja. Ya. Kalau tidak ada pemicu, tenang-tenang saja. Oleh karena itu perlu intimidasi positif. Intimidasi positif adalah suatu yang harus ada pemicu untuk bekerja luar biasa. Inilah yang seperti itu dengan new normal.
New normal ini saya sebut hijrah. Ya. Hijrah dari pekerjaan yang biasa menjadi pekerjaan yang luar biasa. Ya. Bagaimana aplikasinya di pandemi ini? Kalau Bapak Bupati tadi menyebutkan ada 5 mazhab, saya menyebutkan ada 3 sikap orang dalam menghadapi pandemi COVID ini. Adalah orang yang pertama, orang yang tidak percaya sama sekali. Ya. Saya kalau ke desa itu menjadi orang yang aneh ketika pakai masker. Ecok-ocok. Jadi itu adalah orang yang tidak percaya sama sekali. Ya. Yang kedua ada orang yang hati-hati di tengah-tengah. Yang ketiga ada orang yang sangat takut terhadap corona ini, sehingga ikasake. Ya. Nah, inilah yang kadang-kadang ada 3 ini. Dan di Islam sebenarnya kita diajari untuk berani. Ya. Berani itu adalah di tengah-tengah antara ceroboh dan penakut. Kita tidak boleh ceroboh itu. Ya. Kadang-kadang banyak orang ceroboh, tak takut corona. Kadang-kadang gitu. Padahal memang penyakitnya ada. Orang banyak yang tidak percaya, tetapi realitas ya bertambah yang positif di Pamekasan. Tetapi juga ada orang yang sangat takut dengan corona ini, pasti sakit, kerotek. Nah, inilah sebenarnya sikap kita di tengah-tengah, yaitu orang berani, ya orang yang memadukan antara ibadah, tawakal kepada Allah dan ikhtiar. Nah, inilah semacam new normal itu adalah memadukan antara ibadah dan ikhtiar. Kita tetap bertawakal kepada Allah, tetapi dalam pekerjaan kita harus berikhtiar dengan menggunakan protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan itu adalah menggunakan masker kalau keluar, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Inilah sebenarnya sesuatu yang baru, yang merupakan kerja baru kita, termasuk kita terbiasa dengan kerja digital sekarang ini, termasuk hari ini. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita pahami, bahwa kita harus memadukan antara ibadah kepada Allah, tawakal, dan ikhtiar, yaitu dengan protokol kesehatan. Silakan lanjutkan. Berikutnya, saya lebih mempercepat tentang kondisi UMKM. Nah, tidak membahas secara ekonomi keseluruhan, tetapi kebanyakan UMKM Pamekasan, khususnya saya, ya, adalah pertama sebenarnya UMKM kita itu masih belum banyak memiliki perizinan yang lengkap. Contohnya, dari data Dinas Koperasi dan UKM, ya, jumlah UMKM Pamekasan itu 1.995, ya, 195.000, ya, 594. Yang memiliki izin kalau sekarang kita INIB hanya 9.129, yaitu 4,7%. Ya. Lain dengan nanti yang MD-nya, halalnya, ataupun sampai ke izin ekspornya, itu masih serendah ternyata. Inilah ya barangkali ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Kadin, teman-teman, untuk mendampingi ini atau memberikan pendampingan sehingga termasuk misalnya izin edar MD ini penting. Izin halal ini penting karena nanti wajib. Sampai kepada izin HACCP, yaitu bisa ekspor. Nah, inilah sebenarnya masih banyak yang belum peduli atau belum mengurus ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memang terjadinya penurunan omset penjualan di masa pandemi ini. Kalau saya lihat dari data teman-teman itu yang anjlok pada bulan April. Bulan Maret itu masih stabil. Bulan April itu turunnya 30% di Pamekasan. Bagi yang buka masih. Tapi kan banyak yang UMKM yang tidak buka. Seperti mana? Seperti disebutkan tadi, bahwa UMKM yang sangat terdampak sebenarnya yang mungkin belum tersentuh dapat bantuan, itu ada di sekolah. Ya. 1.471 sekolah, itu di dalam itu ada UMKM yang menjual. Nah, termasuk ikir-pengkir sekolahan itu banyak yang jual. Dan setelah sekolah tutup, ini hilang. Dan ini mungkin tidak terdata menjadi dana atau UMKM yang perlu dibantu. Nah, ini jumlahnya banyak. Ya. Ya, kalau misalnya sekolah 1.471 ini berapa? Dikalikan 3 saja sudah berapa? Nah, ini adalah satu penurunan omset penjualan. Yang ketiga adalah masih menerapkan pola konvensional. Inilah yang sudah dibahas tadi bahwa banyak UMKM kita yang masih pola konvensional. Lalu yang keempat, kondisi UMKM di saat pandemi itu dilarang untuk membuka usaha atau dibatasi usahanya. Ya.
Jadi yang tidak boleh buka atau dibatasi, misalnya yang biasa 24 jam, batasi sampai jam berapa misalnya. Lalu yang sangat perlu nanti yang dibahas akan menjadi persoalan berikutnya adalah memang kebanyakan UMKM kita tidak memiliki akses digital. Inilah tugas kita di era new normal itu untuk membimbing untuk memiliki akses digital itu. Ya. Berikutnya, untuk yang strategi yang ditampilkan ini oleh kementerian mungkin sudah banyak dibahas oleh Pak Bupati. Saya singkat saja langsung masuk pada slide berikutnya. Silahkan diklik ya. Nah, ini. Ada beberapa strategi pemulihan UMKM Pamekasan yang perlu mendapat perhatian. Ya, saya pertama akan membahas dari segi pasar. Karena pasar ini ya yang membuat roda UMKM berjalan. Bahkan dalam teori marketing itu lebih baik memiliki pasar daripada memiliki pabrik. Oleh karena itu pasar ini merupakan hal yang penting. Akan tetapi pasar bagaimana yang perlu dibangun? Ya tetap dua-duanya, pasar offline dan online. Nah, Pak Bupati sebenarnya pada saat awal itu punya konsep ya membuka UMKM Mart. Ya. Barangkali ini sudah tidak perlu dibuka. Ya. Yang perlu dibuka adalah di pasar online-nya. Karena pasar offline-nya itu biar kami yang menggarap ya, teman-teman misalnya. Misalnya Basaraya yang sudah ya mengelola 1.133 produk dengan 70 UMKM-nya. Nanti misalnya di galeri di Dinas Koperasi juga bersinergi, maupun di teman-teman yang lain, misalnya di Nyaman maupun di Kalista. Itulah sebenarnya bisa disinergikan pasar offline-nya. Tetapi yang perlu digarap adalah pasar online-nya. Ya, inilah yang barangkali harus dipicu. Kalau perlu, ya Pemkab kita memiliki marketplace sendiri, e-commerce sendiri, ya, muat sendiri yang isinya UMKM Pamekasan. Kira-kira ya Dr. Kusairi mampu juga, ya, membuat semacam Play Store tersendiri yang di dalamnya adalah menjual produk Pamekasan. Kalaupun tidak mampu, solusi kedua kerjasama, kerjasama dengan marketplace yang sudah ada. Tadi misalnya, contohnya saya misalnya, itu yang isi dari Lazada. Ya. Lazada yang membimbing sampai masuk ke Play Store-nya. Ya. Sama dengan, tapi saya menyarankan, ya, karena ini mungkin terobosan, maka kalau bisa memungkinkan, ya, Pamekasan punya ya, e-commerce tersendiri. Ya. Sehingga kalau bisa, ya, sehingga tidak perlu menggarap pasar offline-nya, tetapi pasar online-nya yang di situ masuk seluruh produk Pamekasan yang bisa bersaing dengan Play Store yang sudah ada. Begitu pertama. Yang kedua adalah pendampingan tentang modernisasi UMKM atau digitalisasi UMKM. Modernisasi atau digitalisasi UMKM ini penting karena memang eranya sudah seperti ini. Tidak hanya kepada marketingnya, tidak hanya kepada pasarnya, tetapi produksinya, SDM-nya, keuangannya, semuanya digital. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana fasilitasi tentang perizinan. Perizinan penting karena masih 4% yang memiliki izin. Apalagi yang memiliki izin sampai izin ekspor misalnya. Termasuk izin halal itu adalah nanti wajib. Bagi yang menjual produk itu wajib, ya mungkin pada tahun sampai wajibnya tahun 2024 mungkin. Jadi ini yang barangkali perlu mendapat perhatian baik Kadin maupun kita bersama untuk memberikan fasilitasi bagaimana UMKM Pamekasan itu terus memiliki izin yang lengkap. Berikutnya adalah, ya, tadi sudah disebutkan Pak Bupati, dijelaskan bahwa modal kerja dengan skim yang lebih luas. Kalau sekarang, ya kita kerjasama dengan UMKM misalnya atau dengan BPRS UMKM, barangkali ini sesuai dengan visi Pamekasan yang diantaranya tadi sejahtera dari bawah berbasis nilai Islam. Barangkali saya usulkan skim dari bantuan kepada UMKM itu lebih juga diperluas. Ada skim syariah. Karena ada teman-teman UMKM yang menginginkan seperti itu. Ya, ada skim syariah. Ya. Supaya ya
juga memfasilitasi yang menginginkan dengan permodalan syariah. Sekarang juga ada yang sudah disebutkan sudah banyak sebenarnya, tetapi skim ini perlu, termasuk ya untuk wirausaha baru yang sebenarnya sudah ditetapkan tadi 1%, menurut saya sebaiknya itu dikosongkan saja, bunga 0%. Ya. Nah, atau non bunga, atau pakai Qardul Hasan. Ya. Sehingga bagi usaha baru itu tidak bebankan apa. Ya. Kalaupun nanti berat, ya itu pakai biaya administrasinya saja dibebankan kepada UMKM. Tetapi judulnya, ya, gaungnya bahwa wirausaha baru itu diberi fasilitas tanpa bunga, 0%. Inilah yang mungkin pemikiran yang ya, perlu tidak biasa. Kalau masih ada, itu masih belum luar biasa. Dan itu yang berikutnya adalah bagaimana membangun karakter entrepreneurship ini. Ini baik bagi wirausaha baru maupun wira yang sudah ada. Ya. Karakter entrepreneurship seperti apa? Saya golongkan ada dua. Bahasa Madura itu ya. Ada entos kerja, ada etos kerja. Nah, kalau etos kerja Madura itu, atau yang disebut dengan karakter kinerja, nah, ini diantaranya kerja keras, keuletan, ketekunan, pantang menyerah, suka tantangan, dan mandiri. Lalu yang kedua yang harus dibangun, karakter moral. Entos, bekerja entos, yaitu kejujuran, iman takwa, rendah hati, syukur sabar, komitmen, dan berakhlak. Inilah sebenarnya karakter kewirausahaan yang kita bangun, yang kita internalisasikan kepada wirausaha baru maupun wirausaha yang tidak jalan. Saya pikir ini, kenapa membangun ini? Ya, bagi orang-orang yang memiliki karakter kewirausahaan itu, meskipun usaha itu ditutup, misalnya Direk Lancor itu ditutup, tapi karena mentalnya kuat, bergeser ke timur, bergeser ke selatan, ya, di luar yang ramai. Itulah yang sebenarnya orang-orang yang memiliki mental luar biasa itu meskipun dalam kondisi apapun tetap eksis. Saya pikir ini sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ghazali atas pemaparannya. Ini menarik sekali. Kalau tadi sempat disinggung tentang UMKM di awal penjelasan oleh Bapak Ketua Kadin, ini tadi diberikan strategi solusinya nyatanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Saya sudah memilih beberapa pertanyaan yang muncul di kolom Q&A. Saya akan bacakan. Untuk yang pertama yaitu dari Ibu Puji Pangestu Lestari, yaitu dari Ketua Kadin Kota Pasuruan. Beliau menanyakan juga terkait dengan UMKM. Beliau memaparkan bahwa pandemi COVID ini tentu akan sangat mempengaruhi UMKM. Nah, bagaimana barangkali Bapak Bupati dan juga Bapak Dr. Ghazali bisa mengelaborasi langkah konkretnya untuk membantu UMKM ini supaya usahanya terus berkelanjutan. Nah, tadi kalau yang disampaikan oleh Bapak Ghazali bahkan ada UMKM yang tutup. Nah, ini bagaimana langkah konkret untuk membantu para UMKM ini? Silakan, Bapak. Langsung jawab ya. Ya. Terima kasih ya yang dari Kadin Pasuruan ya. Ya. Nah, sebenarnya sudah mungkin pertanyaannya ya sudah lebih awal dari yang saya jelaskan kan gitu ya. Sebenarnya sudah telah banyak dipaparkan ya tentang beberapa strategi pemulihan itu ya diantaranya beberapa hal itu tadi kan kita bangun pasar online-nya ya kita dampingi. Ya, kita kasih modal sebenarnya itu adalah merupakan sudah program bupati, cuma perlu kita pertajam lagi. Gitu. Akan tetapi ada juga yang barangkali di era pandemi ini kan banyak yang tutup, banyak yang dipindah. Ini kesempatan bagi bupati atau Pemkab untuk melakukan relokasi. Ya, lebih baik gitu ya. Contoh misalnya, di Arek Lancor ini kan sekarang sudah tidak ada UMKM. Tetapi sebarannya di luar Arek Lancor itu banyak. Ya, misalnya Jalan Joko Tode jadi macet, Jalan Gus Salim jadi macet. Ya. Nah itulah lebaran itu perlu dipikirkan. Ya, ini kalau misalnya
dicarikan tempat yang lebih representatif untuk UMKM supaya lebih tertib lagi. Nah, saya pikir ini jadi pendampingan terhadap UMKM melalui Kadin maupun pemerintah sudah dilakukan, termasuk juga yang program baru itu adalah menciptakan wirausahaan baru ini merupakan hal yang terus digalakkan, ya. Termasuk bagaimana internalisasi karakter kewirausahaan baik usaha baru maupun bagi usaha yang sudah berjalan. Saya pikir itu. Ya, baik Pak. Saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari Bapak Ghazali. Kemudian saya beralih pada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Bapak Abdul Jamaki. Beliau menanyakan kepada Bapak Dr. Hozairi tentang situasi terkini di Pamekasan khususnya. Beliau menyampaikan bahwa sekarang kondisi kita itu dibanjiri oleh food dan beverage yang datang dari luar Madura, bahkan dikemas dengan titel yang berbau luar negeri. Nah, apakah ada langkah konkret yang benar-benar efektif untuk mengubah mindset pengusaha muda supaya menjadi inovatif sehingga mereka bisa berikan competitive advantage menjawab tantangan kompetisi saat ini. Jadi supaya para pengusaha muda ini bagaimana caranya supaya bisa menjadi leader di market Pamekasan yang produknya tetap berkearifan lokal. Seperti itu Bapak Hozairi. Ya. Terima kasih Bu Seva. Sama dengan Pak Ghazali tadi bahwa memang perlu sebuah pemberdayaan. Jadi para milenial, para alumni beberapa perguruan tinggi itu sudah saatnya beralih bagaimana misinya itu menjadi sebuah entrepreneur ya. Jadi kalau mindset-nya adalah mindset masa lampau, belum masuk kepada mereka menjadi startup gitu, maka kita membutuhkan generasi milenial yang memang kreatif, inovatif, yang terus melakukan inovasi. Nah, langkah strategisnya sebenarnya adalah bagaimana Kadin, Dinas Koperasi, dan stakeholder lainnya mempunyai beberapa binaan atau memiliki sebuah calon-calon entrepreneur muda yang memang mereka dilatih, dibina dengan digital branding ya, digital branding dibekali mereka pengetahuan copywriting, mereka juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana melejitkan usaha mereka. Insya Allah akan muncul lah dari wilayah-wilayah kita, terutama sentuhan-sentuhan inovasi produk lokal. Jadi paling banyak yang membanjiri di Pamekasan sementara datang dari luar dan di packaging dan dijual lagi. Artinya cara yang lebih praktis mungkin. Nah, tetapi ini perlu sebuah kajian Bu moderator untuk menjadi sebuah program dari pemerintah untuk memunculkan seperti Basaraya. Ini sudah muncul produk baharinya gitu kan. Nah, maka nanti akan muncul lagi produk-produk lainnya yang muncul dari tangan-tangan dingin para generasi milenial yang saat ini sangat mendominasi di Pamekasan gitu. Maka mudah-mudahan di sini ada perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM, maka harus katanya Pak Ghazali segera hijrah, berinovasi, berpikirnya sudah berpikir 4.0 gitu ya, sedangkan masyarakatnya sudah 5.0 gitu, sehingga harus melakukan sebuah percontohan. Kalau kita tidak ngasih contoh dulu, kita tidak melakukan sebuah terobosan yang luar biasa yang disampaikan Pak Bupati, itu agak susah. Maka peran perguruan tinggi, peran stakeholder pemerintah, industri kecil yang dalam tataran perlu diklasterisasi, itu penting untuk bersama-sama terus berusaha sehingga banyak muncul produk-produk lokal yang sudah bisa kirim ke luar daerah dan bisa di rebranding hingga layak untuk masuk supermarket, sudah layak untuk masuk mall-mall besar seperti yang disampaikan Pak Ghazali. Pemerintah, perguruan tinggi, stakeholder,
Kadin dan seterusnya bareng-bareng. Gimana programnya ini? Nah, jadi tidak hanya sekedar isu saja, tetapi harus ada sebuah action yang continue gitu. Minimal dimulai dengan Kadin. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Barangkali dari narasumber yang lain ada yang ingin menambahkan? Barangkali supaya ini menjadi pemicu startup muda yang ada di Pamekasan khususnya. Kalau saya lihat sih Bapak ya, sebagai generasi milenial, saya pengguna Instagram, sebetulnya banyak pemuda-pemuda di Pamekasan ini yang mereka luar biasa sekali ketika ingin membrandingkan suatu produk itu secara online. Jadi menarik sekali, sebetulnya kita punya potensi. Mungkin ini yang perlu kita dorong. Ya. Itu ada yang menarik itu dari Muhammad Zaki gitu ya. Dia pengusaha wirausahawan yang lahir dan besar di Pamekasan gitu. Itu menawarkan action loh Pak Ghazali. Jadi langsung membuat pelatihan di tingkat desa-desa katanya. Ayam nyungsep, sambal nyungsep gitu. Bagus Pak Ghazali. Ya, saya tambahkan ya. Saya memang di strategi saya itu tidak terlalu banyak berbicara tentang modal, uang ya. Nah, kalau bicara tentang kelemahan UMKM biasanya kalau ditanya kepada UMKM sendiri, ya kendalanya apa? Modal. Begitu ya. Rata-rata begitu. Itu adalah sebenarnya adalah alasan klasik. Nah, tapi bagi sebenarnya permasalahan BKM tidak selalu itu. Saya melihatnya tidak selalu modal. Dan orang mengatakan atau para pemula lalu berpikir modal itu adalah uang. Sama dengan orang berpikir tentang rezeki itu adalah uang. Ya, padahal ya tidak itu sebenarnya. Ya, modal utama adalah ide katanya Pak Besedi tadi. Ya, ide dan entrepreneurship. Seberapa banyak uang tanpa ide dan entrepreneurship habis uang itu. Ya. Tetapi kalau punya ide dan kreativitas, entrepreneurship, maka tidak punya uang pun bisa berjalan. Maka karena itu strategi yang ditawarkan itu tidak menyembunyikan tentang modal ini. Ya. Kalau orang ditanya butuh apa, mesti butuh uang. Tetapi sebenarnya persoalannya bukan itu. Ya, hal-hal lain kita bangun ide kreatif di kalangan anak muda itu, dengan ide kreatif ini nanti ya dengan mungkin diseleksi atau dikawal ya ada dana dari Pak Bupati dari Pemkab itu sebagai pemicu untuk kalau sudah memang layak silahkan itu dikasih ya. Kalau idenya dipresentasikan bagus ya bantuan dari Pak Bupati dicairkan. Insya Allah akan memicu perkembangan. Ya, jadi itulah orang barangkali ini perlu ditekankan. Ya. Kadang-kadang kalau uang diutamakan habis uang itu. Ya. Tapi kalau ide dan kreatif itu seberapa akan melahirkan bisnis baru. Ya. Saya pikir ini tambahannya. Baik Bapak, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, barangkali kita pilih satu penanya lagi dari kolom Q&A. Ya, ini dari Ibu Citra Larasati dari Fakultas Ekonomi Universitas Madura, Bapak. Sepertinya pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Bupati tentang pedagang kaki lima yang terdampak oleh aturan pemerintah untuk merelokasi pedagang kaki lima sehingga akibatnya mereka justru pindah ke lokasi yang lainnya. Justru ini akan membuat tampilan Pamekasan menjadi tidak seindah lagi yang dulu lagi. Nah, mohon penjelasannya dari Bapak Bupati terkait kebijakan ini. Dari samping, tidak di depan kamera. Sekarang saya ikuti mulai tadi tentang yang disampaikan oleh Dr. Husairi luar biasa, yang disampaikan oleh Dr. Ghazali juga luar biasa. Terima kasih pencerahannya. Dan Pak Ketua Kadin juga luar biasa. Nah, tentang PKL, kita melihatnya dari sudut pandang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sudut pandang kemanusiaan yang adil dan beradab itulah yang kemudian menjadi bagian dari fondasi
landasan pemerintah kabupaten untuk lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang sebijaksana mungkin tentang PKL. Menurut peraturan, area Lancor itu bukan taman PKL. Area Lancor itu taman yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan yang bersih, rapih, green, dan bisa menjadi tempat area publik. Nah, kemarin karena COVID-19 untuk menghindarkan diri dari kerumunan banyak orang, akhirnya dari hasil diskusi kita itu harus dirapikan, dibersihkan. Nah, di sisi itu sisi yang pertama. Sisi kedua, sementara masyarakat harus tetap bisa berjualan. Akhirnya pemerintah di Kabupaten Pamekasan ini sedang berencana, mudah-mudahan doanya lebih cepat lagi bisa terlaksana, tanah eks rumah sakit itu bisa segera difungsikan untuk tempat berjualan para PKL yang lebih bersih, lebih bagus, lebih sehat, representatif, dan pengunjungnya juga menyenangkan. Persoalan di kita ini yang sering terjadi, PKL yang terdata misalnya sekian, ada informasi ada ini terus tambah dikit, itu deh, tambah dikit lagi, dan itu yang sering menjadi persoalan di kita. Nah, mudah-mudahan itu segera cepat selesai. Doakan itu bisa segera cepat ditempati, dan kita sedang berencana membuat beberapa tempat khusus PKL yang juga bersih. Kira-kira namanya food colony lah, atau pujasera yang bagus, persembahan dari pemerintah untuk PKL dan seluruh masyarakat yang berjualan. Saya bahkan tidak ingin menyebut PKL, menyebut yang lebih terhormat lagi dari PKL. Jadi bukan pedagang kaki lima, tetapi harga kaki lima, rasa bintang 5. Kira-kira begitu. Nah, ini yang sedang kita rancang, sehat juga, dan tetap protokol COVID. Kalau kemudian sekarang berpindah ke Jalan Jukutule ya, Jalan Jukutule di depan samping-samping BCA juga ada yang ke barat area Lancor, ini yang disebut masa transisi. Masa transisi ini di satu sisi kalau kita terlalu tegas melaksanakan perda, ya teman-teman PKL ya juga manusia harus kita hormati. Tetapi di sisi lain keindahan kota jangan jadi terganggu. Nah, maka tugas pemerintahan segera untuk melaksanakan pembangunan yang bekas tanah rumah sakit itu segera dijadikan sentra PKL. Doakan mudah-mudahan COVID segera berlalu, biar beberapa rencana strategis yang mau kita laksanakan ini bisa segera terwujud. PKL bahagia, atau bukan PKL ya, pedagang, bisnismen, pengusaha makanan. Nah, itu yang lebih tepat itu begitu. Pengusaha makanan itu bisa lebih termanusiakan dengan baik, tetapi tetap sehat, tetap bersih. Sehingga orang yang datang itu rasanya itu tidak makan di PKL, tapi makan di rumah atau makan di restoran bintang 5 dengan harga kaki 5. Tentang beberapa hal itu masa transisi itu wajar, saya kira wajar. Transisi itu kadang-kadang lewong anak kecil saja mau tumbuh gigi panas ya, Pak. Itu anak kecil. Nah, ini kalau pindah yang penting harapan saya PKL ya juga tertib lah, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kalau komitmennya Pamekasan milik kita. Kalau komitmennya itu Pamekasan tidak milik kita, ya itu yang kemudian menjadi menghambat, mengganggu yang lain. Yang kedua, tidak ada kebijakan apapun yang tidak berdampak. Misalnya, atau langkah apapun itu tidak berdampak. Mesti akan memiliki efek apapun itu. Area Lancor kita bersihkan, ya berikutnya jualan di sekitaran Lancor. Terus kemudian, tapi ini menjadi sejarah baru, area Lancor dari beberapa tahun yang lalu sekarang menjadi betul-betul taman lah ya.
taman yang nanti kita juga akan jadikan sebagai area publik yang bayangan saya itu tetap berpondasikan nilai-nilai lokal wisdom dan ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang memanusiakan manusia dan sebenarnya konsep soleh itu yang saya baca dari beberapa kitab itu, orang yang as-soleh itu al-qaim bihukukillah wa hukukinnas. Orang yang berpondasikan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks itu, maka pemerintah juga berkeinginan pondasi kemanusiaan yang adil dan beradab itu dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu tetap frame-nya adalah frame peraturan pemerintahan. Nah, itu yang akan terus kita genjot menjadi bagian dari keputusan dan kebijakan pemerintah di kabupaten ini. Terima kasih kepada PKL atau pengusaha makanan yang mau bersih, tertib, dan ya uang itu perlu, tapi juga bersih perlu. Uang itu perlu, tapi sehat juga perlu. Uang itu juga perlu, tetapi mendapatkannya dengan cara yang benar juga perlu. Itulah yang ingin kita lakukan. Senang kalau fondasi kita ini sama-sama mencintai Pamekasan. Senang kalau fondasi kita ini juga sataretanan untuk menjadikan kabupaten ini terus berdaya saing dan maju. Artinya kabupaten yang ini cara pandang saya yang mungkin saja bisa berbeda dengan banyak orang. Contoh saja, di beberapa tempat orang itu biasanya kalau bangun panti asuhan itu kan tidak usah terlalu bagus, tidak usah harus ada AC-nya, terus kemudian keramiknya ya sebiasa-biasa. Kalau saya berpikirnya ya harus pakai mermer. Kalau punya duit harus bersih, kalaupun tidak pakai mermer ya bersih, rapih. Yang kenapa begitu? Yang pertama kita menghormati orang yatim, kaum mustadafin. Yang kedua, orang nyumbangnya yang sebelumnya mau nyumbang 100.000 merasa besar ya, kalau pakai mermer ya 1 juta aja kecil, gitu loh. Sehingga kabupaten yang performanya bagus itu, city brandingnya bagus, pemerintahannya bagus, ya orang jadi berpikir tentang kerjasama yang mungkin bisa dilakukan oleh kita. Kalau beberapa hal yang ada di dalamnya itu ya tidak mencerminkan citra diri yang konstruktif, positif, progresif, ya bisa saja orang melihat sebelah mata kabupaten ini. Sehingga yang rugi siapa? Yang rugi ya bukan hanya bupati dan wakil bupati dan Pasengda, tetapi yang rugi kita seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Misalnya di bidang investasi, ada 7 syarat utama yang harus dimiliki oleh kabupaten untuk bisa pro investasi. Tetapi investasi ini sering sudut pandangnya belum sama di antara kita semua. Sama halnya dengan wisata. Saya sampaikan kemarin waktu diskusi virtual dengan teman-teman IPB, kalimat wisata ini tidak cacat sejak lahir. Saya sampaikan lagi. Wisata ini tidak cacat sejak lahir. Sama dengan kalimat politik. Diksi politik ini politik tidak cacat sejak lahir. Politik ini sama dengan epistemologi ilmu yang lain. Wisata itu juga sama dengan epistemologi wisata ya diksi yang lain. Cuma keramahan berpondasikan nilai kultur dan wisdom yang di sini inilah yang juga penting untuk kemudian menjadi pemikiran kita semua, karena jasa wisata itu di hampir seluruh daerah itu jasa ini menjadi bagian dari alat pertumbuhan ekonomi. Jasa ini hotel ya jasa, angkutan, taksi jasa, ya pesawat ya juga jasa, beberapa hal lain yang bersifat jasa itu perlu kita dorong untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi baru. Artinya ekonominya bagus, masyarakatnya soleh, sehat, sejahtera. Ini menjadi impian kabupaten, menjadi impian kita semuanya. Jadi solehnya iya, sejahteranya iya, bersihnya iya, terus kemudian guyupnya iya, terus kemudian berdiskusinya dengan menggunakan fondasi epistemologi yang bagus, terus kemudian merancang pemerintahan yang melayani itu ya dengan tetap menggunakan sudut pandang yang tenang, bijak, dan berpondasikan Cungro Cunglempung milik kita semuanya. Jadi
Makanya Pak Dr. Huzairi luar biasa, Pak Huzairi luar biasa. Yuk kapan kita diskusi lebih dalam lagi tentang beberapa hal yang bermanfaat untuk kabupaten ini. Yang terakhir dari saya, salam situng dere untuk kita semuanya, situng ateh untuk kita semuanya, bahwa Pamekasan hebat itu yang hebat bukan bupatinya, bukan wakil bupatinya, tapi kita semua hebat dan berkeinginan untuk menjadikan kabupaten ini hebat. Untuk hebat ya caranya ya harus hebat juga. Untuk luar biasa ya caranya juga harus luar biasa. Nah, tawaran konsep yang ditawarkan oleh Pak Dr. Huzairi, Pak Ghazali, dan beberapa teman-teman ketua Kadin barusan ya itu cara hebat. Tetapi yang paling penting juga dalam pemerintahan itu masalah tidak bisa dijawab dengan makalah. Masalah itu perlu dijawab dengan makalah dan aksi nyata untuk bisa setelah makalah baru kemudian aksi nyata dengan langkah-langkah yang lompatan-lompatan yang juga luar biasa. Nah, makalah yang disampaikan oleh Pak Huzairi, Pak Ghazali barusan bisa menjadi bagian referensi, masukan untuk pemerintah bekerja lebih sistematis lagi, bekerja lebih excel lagi, mendorong kebijakan yang berpihak kepada kemajuan, kesejahteraan, dan seterusnya. Yang paling penting adalah membangun habit baru itu, membangun sudut pandang baru itu. Konsistensi istiqomah ini perlu dimaknai dalam makna yang lebih dalam lagi. Jadi karena ada orang dulu waktu misalnya ya, waktu masih muda masih pakai mesin ketik, sampai sekarang ya masih mau pakai mesin ketik dengan alasan istiqomah. Nah itu katanya Dr. Ghazali itu istiqomah yang salah jalur. Kira-kira begitu. Nah sementara sekarang sudah kecepatan itu menjadi bagian dari syarat mutlak kemajuan. Kabupaten yang maju dan hebat itu bukan kabupaten yang memiliki sumber daya alam bagus, tapi kabupaten yang cepat melakukan akselerasi, melakukan langkah-langkah yang lebih progresif dengan takaran indikator yang ukurannya jelas, targetnya jelas, dengan sistem kerja, manajemen kerja yang juga jelas. Terima kasih untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin. Salam situng dere, situng ateh. Pamekasan hebat ini bukan milik saya dan Pak Wabub dan Pak Sekda, tetapi milik kita semuanya, usaha kita semuanya, rencana kita semuanya, kontribusi sekecil apapun yang akan kita lakukan untuk Pamekasan hebat ini akan menjadi bagian dari sejarah perjalanan pengabdian kita semuanya untuk Pamekasan, agama, bangsa, dan negara. Terima kasih untuk kita semuanya. Saya mohon maaf kalau tidak sampai selesai karena ini beberapa diskusi surat-surat. Saya tadi sambil kerja juga mengikuti yang disampaikan Dr. Ghazali dan yang lain-lain. Mbak Sheila, moderator, terima kasih. Terima kasih untuk semua peserta. Kira-kira kalimat terakhirnya aku padamu. Baik, aku terima padamu kasih, itu Bapak ke Bupati, seluruh peserta. Dan khususnya kepada seluruh pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Bupati. Terima kasih banyak atas solusi luar biasa yang disampaikan dan juga sudah memberikan closing statement kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga sebagai pengakhir dari acara ini, kita ingin mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita yang lain, yaitu Bapak Dr. Huzairi dan Bapak Dr. Ghazali. Monggo bisa disampaikan singkat, Bapak, untuk kita semua. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sama, salam setong dere. Baik, baik. Bapak Ghazali? Ya, terima kasih sebagai akhir dari pertemuan ini. Kita sama-sama mari hijrah kepada yang lebih baik. Kita harus berikhtiar bersama. Kita harus bersinergi bersama untuk kemajuan Pamekasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, ada Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Dr. Huzairi, Bapak Dr. Ghazali, dan seluruh peserta webinar. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga bersedia meluangkan waktu kepada kita semua. Kita tahu Bapak Bupati dan para narasumber yang lain adalah orang-orang sibuk, tapi masih mau untuk berdiskusi, sharing, mencari alternatif solusi bersama dengan kita semua. Kita memang berada pada kondisi yang sulit di tengah
kondisi yang melanda ini, tapi kita juga tetap harus semangat dan juga harus tetap berjalan perekonomian kita. Bersama kita bisa menghadapi situasi seperti ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang door prize-nya Mbak Seva. Nah, ya baik Bapak. Untuk Bapak Ibu sekalian, peserta webinar akan kami umumkan ya pemenang door prize pada kali ini, yaitu yang pertama ada Ibu Puji Pangestu Lestari, Ketua Kadin Kota Pasuruan. Selamat siang Ibu. Kemudian ada yang kedua adalah Ibu Citra Larasati dari Fakultas Ekonomi Universitas Madura. Dan yang ketiga ada Bapak Abdul Jamaki. Masing-masing dari pemenang door prize nanti akan kami hubungi untuk pengambilannya. Baik ya Bapak Ibu. Bapak Ketua Kadin, Bapak bisa dicukupkan? 3 cuman. Ya. Bukan 5, door prize-nya bukan 5 ya? Karena pertanyaannya tadi 3 Bapak. Itu 3 ya? Oh, ya. Iya. Karena keterbatasan waktu akhirnya kita batasi 3 penanya. Barangkali seperti itu. Mungkin dari saya Mbak Seva Ya, Pak. sedikit saja. Sebenarnya ini tadi kesulitan masuk Pak Uzairi. Teman-teman banyak WA saya karena linknya nggak diterima mereka gitu. Jadi banyak yang WA saya minta linknya gitu. Jadi mungkin next untuk lebih ini lagi ya Pak Uzairi. Kita mungkin bulan Juli nanti ada lagi. Tapi khusus pembicaranya milenial. Gitu. Kita ingin tahu bagaimana pengusaha milenial ini terhadap Pamekasan, peduli Pamekasan atau bagaimana dia untuk perekonomian Pamekasan seperti apa. Nah, insya Allah bulan Juli. Itu mungkin masukan Pak Zairi. Siapa? Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kapi, Pak Ghazali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.